agenda hari ini Pak? Apa yang ingin disampaikan? Ya, kita sebenarnya Pemuda Batak Bersatu ini adalah sebuah organisasi yang dimana anggota kita ini dari berbagai profesi. Nah, hari ini kita menyorotin adanya demo rekan-rekan kita di salah satu produsen alat kesehatan, yaitu ada di daerah Jakarta Barat, kalau saya tidak salah. Nah, di sini kami sangat menyayangkan mereka ini terancam untuk dirumahkan. Kurang lebih kita tadi komunikasi ke pabrik, apa yang melatar belakangi mereka ini melakukan aksi. Ada sekitar 1.500 karyawan tersebut akan dirumahkan. Nah, setelah kita coba menggali lebih dalam informasi, ternyata produk dari pabrik ini tidak dapat dipasarkan dan negara sendiri pun tidak mau pakai. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari kita dari Pemuda Batak Bersatu. Ini kan produk dalam negeri. Ya, kebetulan produknya adalah swab antigen untuk COVID-19. Nah, jadi kita sudah coba mencari kenapa ini barang kok tidak dibeli. Nah, hari ini kita juga ada temukan ada pengadaan lelang swab antigen di Kemenkes. Ini ada datanya saya dapat. Itu senilai 129 miliar. 129 miliar itu pelaksananya adalah Kementerian Kesehatan. Nah, kami nggak tahu apa yang melatar belakangi Kemenkes itu harus klik harga yang mahal. Nah, sehingga produk-produk lokal yang persentase produksi lokalnya tinggi tidak dipakai. Nah, ini yang mengakibatkan AKDN-nya lebih tinggi, kenapa tidak dipakai sama pemerintah? Nah, pemerintah kan selalu ini menggaung-gaungkan memakai produk dalam negeri. Nah, di sini kami menduga adanya kerugian negara yang sangat besar. Nah, kami sebagai masyarakat awam sebenarnya melihat kenapa Lion Air itu bisa bikin harga 35.000. Itu sudah termasuk jasa. Nah, di sini kami menduga keras ada indikasi permainan-permainan terhadap pengadaan seperti ini. Ini kan merugikan negara. Jadi kami meminta kepada KPK, BPK, Kejaksaan untuk ikut mengkontrol, karena ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Jadi kalau hitungan-hitungan kami, ya, dengan data yang kami dapat, kurang lebih negara akan dirugikan sebesar 84 miliar dari proyek ini saja. Kami tidak tahu dari proyek-proyek sebelumnya Kemenkes pengadaan swab antigen. Ya, karena ada produk-produk lokal yang memang sudah teruji secara klinis, sudah layak dipakai, itu harga sangat murah. Nah, di e-katalog kan kita bisa lihat. Di e-katalog itu kan harga ada macam-macam. Kita sudah coba tadi cek di data-data di katalog, ya. Ini ada yang harga 860.000, tapi dengan spesifikasi 10 pieces, berarti kan 86.000 per pieces. Tetapi ada juga produk lokal, ya, 750.000 sebanyak 25 pieces, berarti 30.000. Jadi kalau kami buat perbandingan, ya, perbandingan harga, kalau dipakai harga yang mahal berarti indikasi kerugian negara itu sangat besar. Ya, negara kita ini lagi sakit, ya, masyarakat lagi susah, uang negara lagi habis. Nah, ini kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya, untuk tanggap akan hal ini. Ya, kami rakyat jangan dibodoh-bodohi, ya, masyarakat jangan dibodohi dengan hal seperti ini. Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa merugikan negara. Jadi dengan teriakan kawan-kawan kami tadi, yang tadi demo di PT Taisan, harapannya pemerintah mau mendengar keluhan ini, pakailah produk dalam negeri yang memang uji klinisnya sudah diakui oleh negara dan izin edarnya sudah keluar. Kenapa harus pakai yang mahal? Ada apa? Apakah ada deal-dealan ini antara pejabat-pejabatnya? Kami nggak tahu. Ya, kami sebagai organisasi masyarakat yang memang punya tupoksi sebagai social control, kami patut untuk mengawasi ini. Kami patut untuk menyuarakan ini kalau kami anggap memang ini ada ketidakbenaran. Karena ini terkait masalah uang rakyat. Ya, Kemenkes beli alat rapid test ini adalah dari uang rakyat. Jadi jangan dimain-mainkan uang rakyat. Ya, kenapa rakyat Indonesia sekarang lagi susah? Jadi itu keterkaitan kita hari ini adalah mendengar keluhan dari rekan-rekan kita yang ada tadi demo, dan ini akan berlanjut. Kami akan menyuarakan ini. Ya, kami kenapa pabrik di demo hari ini? Karena pabrik memang sudah tidak mampu lagi untuk
mempekerjakan karyawan karena produksinya tidak dibeli oleh negara, tidak dipakai oleh negara. Padahal itu produksi dalam negeri yang dimana Pak Presiden sendiri menggaung-gaungkan kita cinta produk dalam negeri. Ya ini sangat mengganggu. Saya rasa banyak sektor yang akan terganggu, baik lapangan tenaga kerja, ya perekonomian dan sebagainya sangat terganggu. Jadi harapan kami KPK, BPK, Kejaksaan harus memonitor ini proyek. Jadi agar rakyat kita jangan semakin tersiksa, jangan semakin menderita. Sangat besar kerugian negara kalau sampai para pejabat-pejabat atau elit-elit dari Kemenkes ini mempermainkan proyek-proyek seperti ini. Jadi itu yang mungkin bisa kami berikan informasi. Apakah sudah menyampaikan keluhan ini ke pihak terkait, artinya ke Kementerian Kesehatan atau kemana gitu? Jadi kebetulan informasinya kan karena kita sudah coba melakukan mencari informasi kemana-mana, ya. Barang impor aja itu kita bisa dapat di harga 15 sampai 20 ribu. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Saya juga lihat e-katalog itu juga saya bingung. Ya. Di retail aja harganya bisa 560 ribu. Nanti bisa lihat nanti di e-katalog itu ada namanya salah satu merek, ya. Salah satu merek dengan merek yang sama di e-katalog itu bisa harganya sampai 1 juta sekian, tetapi di retail itu harganya 560 ribu. Ini ada apa? Gitu. Kan kalau di e-katalog itu memang kan biasanya kan pemerintah yang pakai, kebutuhan pemerintah lah. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya, jangan dibohongi rakyat. Ya, rakyat Indonesia sudah sangat menderita pasca pandemi Covid. Jadi ini harapan kami, pemerintah juga harus serius dalam menanggapi permasalahan ini. Dan kami akan menyuratin. Selanjutnya kami akan menyuratin langsung ke Bapak Presiden terkait masalah ini. Kami tidak tahu sejauh mana sudah proyek ini berjalan. Cuman yang informasi kami dapat adalah Kemenkes sudah melakukan klik terhadap salah satu merek yang kami duga merek ini jauh lebih mahal. Kami nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan dari Kemenkes untuk mengklik harga yang mahal. Nah, yang kami tahu adalah bagaimana negara, bagaimana semua institusi bisa menghemat anggaran. Karena rakyat kita sekarang lagi sakit, negara kita lagi sakit, kita lagi kekurangan biaya, kekurangan duit. Bicara mengenai demo tadi di PT Kaisan tadi, ada berapa pekerja sekarang di PT? Jadi informasi yang kita dapat, terancam dirumahkan itu ada 1000 karyawan akan terancam dirumahkan. Karena perusahaan kita sudah melakukan komunikasi sama pabrik, sama perusahaan, jadi ada 1000 karyawan akan terancam untuk dirumahkan. Ya, ini harus menjadi perhatian pemerintah juga. Sebenarnya kenapa mereka harus dirumahkan? Ya karena produknya nggak dipakai, negara kita sendiri nggak mau pakai, gitu. Masa negara kita sudah memberikan izin edar, sudah dilakukan uji klinis, sudah dilakukan segala uji-uji sehingga sertifikat apa yang dibutuhkan untuk ini barang bisa dipakai atau diedarkan. Ya kita tahu tadi, ya seperti saya sampaikan tadi, ya Lion Air aja pakai katanya. Sehingga bisa Lion Air 35.000 ikut jasanya, gitu. Nah, kenapa pemerintah bisa harus beli mahal? Ada apa? Ya kan? Kami patut menduga, kami sebagai rakyat, kami patut menduga ada apa di balik ini, kan? Ada deal-dealan apa di balik ini? Gitu. Nah, ini dugaan kami. Nah, Apakah sebelumnya sudah pernah disurati pihak terkait masalah ini? kita belum menyurati. Jadi kita informasi ini juga kita kan baru tahu karena adanya pasca demo tadi. Jadi ini kami melihat sangat perlu memang kami menyuarakan ini. Mungkin Bapak Presiden juga mungkin harus mengetahui hal ini. Jadi Bapak Presiden juga kami meminta dengan sangat, cobalah diturunkan tim untuk mengkontrol pengadaan swab antigen yang ada di Kemenkes. Kami menduga dengan keras ini ada ketidakberesan terhadap proyek ini, dan dugaan kami juga ini akan bisa mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Tindakan selanjutnya Pak, apabila aspirasi ini tidak juga didengar oleh Presiden sekarang apa tindakan terakhir yang akan ditempuh? Yang pasti kami akan menyuratin. Nah,
kami sebagai anak bangsa dan kami sebagai organisasi kemasyarakatan, ya, di mana kita diatur dalam undang-undang juga kebebasan berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat. Jadi kami akan sampaikan aspirasi kami ini. Ini demi kebaikan bangsa. Ya, yang kami perjuangkan adalah bagaimana uang rakyat tidak diselewengkan. Hanya itu saja. Jadi kami akan tetap suarakan ini. Apakah nanti ke depannya kami akan mengadakan aksi-aksi dan sebagainya, itu nanti kita lihat. Karena mudah-mudahan dengan adanya konferensi pers ini, pemerintah langsung tanggap, Pak Presiden juga dengar, ya sudah dilakukan kontrol-kontrol, ya mudah-mudahan ini tidak harus berlanjut ke aksi-aksi berikutnya. Bang, sejauh ini selain Lion Air yang sudah memakai produk dari PT Lion ini, apa lagi? Saya kurang tahu. Yang pasti kita hanya coba lihat satu sampel saja. Itu Lion Air. Informasi juga kalau nggak salah KAI. KAI itu 45.000 plus jasa juga. Gitu. Nah, artinya kan ya kalau negara memakai produk ini sebenarnya atau produk-produk yang lebih murah lagi dengan kualitas yang mungkin bisa teruji dan mungkin ya silakan negara secara transparan menguji kelayakan pakainya ini alat. Gitu kan, kenapa kita harus beli yang mahal? Gitu. Artinya negara juga bisa menghemat. Sangat bisa menghemat, sangat bisa mengurangi kerugian negara lah. Cukup. Terima kasih. Apa yang harus? Ada lagi mau disampaikan? Ada lagi? Udah, mantap itu.